Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin bekerja, tapi malah diperlakukan seperti milik pribadi. Aku terpaksa menikah sirih dengan majikanku, seorang pengusaha kaya raya Arab. Ketika tak ada lagi yang bisa menolongku, aku bersujud dalam setiap doa. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mewah di Riyadh itu? Dan siapa pria misterius yang akhirnya membuka jalan pulang baginya? Jangan pernah mengira bahwa menjadi TKW di Arab adalah jalan pintas menuju kemakmuran. Di balik gaji yang besar dan janji-janji manis, tersimpan sisi gelap yang tak banyak diceritakan oleh siapapun. Dan inilah kisahku, kisah nyata yang masih membuatku menangis setiap kali mengingatnya. Namaku Rani, aku berasal dari sebuah desa kecil di Malang, Jawa Timur. Setelah lulus SMA, aku terjebak dalam kebingungan. Tak ada biaya untuk kuliah, dan mencari pekerjaan di kota pun tak semudah yang kubayangkan. Tanpa koneksi dan ijazah tinggi, aku seperti tersesat tanpa arah. Hingga suatu hari, pamanku datang membawa kabar, ada lowongan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Gajinya besar, katanya, bisa untuk membangun rumah, menyekolahkan adik, dan mengangkat derajat keluarga. Awalnya aku ragu. Aku takut. Ini akan jadi perjalananku pertama ke luar negeri, jauh dari ibu dan adik-adikku yang selama ini jadi hidupku. Namun, demi masa depan, aku memberanikan diri. Ibu menatapku lama, lalu menggenggam tanganku erat. Jaga dirimu, Le, jangan gampang percaya sama orang, bisiknya pelan. Setelah proses administrasi dan pelatihan singkat, aku pun terbang. Saat pesawat lepas landas dari Juanda, air mataku tak berhenti mengalir. Tapi aku terus menguatkan diri. Ini demi ibu, demi masa depan keluarga kecilku. Sesampainya di Riyadh, aku dijemput oleh agen dan dibawa ke rumah majikanku, Tuan Rashid, seorang pengusaha kaya. Rumahnya seperti istana. Ia memperkenalkan diri dengan sopan, dan istrinya pun menyambutku hangat, meski tidak terlalu banyak bicara. Anak-anak mereka masih kecil dan cukup manja, tapi tidak nakal. Tugasku jelas, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan ringan. Hari-hariku sibuk, tapi aku bersyukur. Setidaknya aku tidak dipukul atau diperlakukan kasar seperti cerita-cerita yang sering kudengar dari TKW lain. Namun, segalanya berubah secara perlahan dan diam-diam. Tatapan Tuan Rashid mulai terasa aneh. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama seperti ada yang disembunyikan. Ia sering memanggilku hanya untuk hal-hal sepele, mengambilkan koran, menuangkan air. Hal yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Dan setiap kali aku lewat, matanya menatapku terlalu lama, membuatku tak nyaman. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan ruang tamu dan semua orang di rumah sedang tak ada, istrinya menginap di rumah kerabat, anak-anak sudah tidur. Tiba-tiba ia muncul di belakangku tanpa suara. Ia berdiri sangat dekat. Aku terkejut dan mundur. Tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Rani, kamu sudah berapa lama di sini?" "Hampir 3 bulan, Tuan," jawabku pelan, menunduk. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya memandangi wajahku cukup lama, lalu pergi begitu saja. Tapi di dadaku, ada gemuruh yang tak bisa kutenangkan. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Hari-hari berikutnya, sikapnya makin berubah. Ia sering datang ke dapur saat aku memasak, berdiri terlalu dekat. Kadang pura-pura menyentuh tanganku saat memberikan gelas, lalu minta maaf sambil tersenyum. Aku mulai menghindar, mempercepat pekerjaan, dan mengunci kamar setiap malam. Tapi takdir seperti menertawakanku. Suatu hari, istrinya dan anak-anak harus pergi keluar kota. Aku ditinggal sendirian di rumah besar itu, hanya bersama Tuan Rashid. Sejak pagi aku gelisah. Aku sibukkan diri dengan segala pekerjaan rumah, agar tak harus bertemu dengannya. Tapi sore hari, ia memanggilku ke ruang kerjanya. "Rani, kesini sebentar," ucapnya lembut, tapi tegas. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu. Ia duduk di sofa, menatapku tajam. "Duduklah," perintahnya. "Aku lebih baik berdiri saja, Tuan," kataku pelan. Ia tersenyum kecil.
Kamu tahu, Rani, kamu gadis yang cantik. Aku membeku. Dadaku sesak. Ucapan itu seperti pisau yang mengiris harga diriku. Saya hanya pembantu, Tuan. Tolong jangan bicara seperti itu, ucapku dengan suara bergetar. Tapi ia berdiri, melangkah perlahan ke arahku. Dan saat itulah aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, tubuhku bergetar hebat. Nafasku sesak, dan pikiranku kacau. Aku berdiri membeku ketika Tuan Rashid semakin mendekat. Matanya menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan kecuali satu, hasrat yang salah dan gelap. Kenapa kamu takut, Rani? Suaranya serak, lembut, tapi menusuk. Aku ingin lari, namun kakiku terpaku di lantai marmer dingin. Tangan besarnya meraih bahuku perlahan. Aku mundur, menolak sentuhannya, tapi dia terlalu kuat. Mohon, Tuan, saya bukan orang seperti itu, kataku sambil menahan air mata. Tuan Rashid tersenyum sinis. Kamu di sini bukan cuma untuk bersih-bersih dan memasak. Kamu juga milikku. Aku menggigil, jijik dan takut bercampur jadi satu. Dalam hati, aku berdoa semoga semua ini cuma mimpi buruk yang segera berlalu. Tapi kenyataan berkata lain. Hari-hariku berubah menjadi neraka. Majikanku mulai memperlihatkan sisi gelapnya. Ia mengawasi kemanapun aku pergi, tak memberi ruang sedikit pun untuk bernafas. Aku tak lagi bebas menjalani tugas dengan tenang. Setiap gerak-gerikku diawasi. Aku dipaksa memakai pakaian yang menurutku terlalu terbuka untuk seorang pembantu rumah tangga. Setiap malam, ketika seluruh keluarga pergi, ia datang ke kamarku dengan senyum penuh tipu daya. Jangan lawan, Rani. Ini akan lebih mudah kalau kamu mau menerima, katanya sambil menggenggam tanganku kuat. Aku menangis dalam diam, menolak sekuat tenaga, tapi tangisanku tak pernah didengar. Suatu malam, ia memaksaku duduk di pangkuannya. Aku berontak, berusaha menjauh, tapi ia mengunci pintu dan jendela. Aku terkurung tanpa jalan keluar. Aku sempat berpikir melawan, tapi sadar ini takkan berakhir baik. Aku bisa kehilangan segalanya, harga diri, kehormatan, bahkan nyawaku. Namun aku juga tahu, kalau terus dipaksa, aku mungkin akan melakukan dosa besar yang tak bisa dihapus. Di titik itu, aku mulai mencari jalan lain. Aku mengumpulkan keberanian dan berkata dalam hati, kalau memang harus terjadi, biarlah aku menikah siri dengan Tuan Rashid. Aku berharap dengan pernikahan itu aku bisa sedikit tenang. Mungkin ia akan menghormatiku sebagai istri, bukan budak. Namun, pernikahan itu bahkan tak membuatku bebas dari penderitaan. Malam pertama pernikahan siri itu menjadi mimpi buruk terbesarku. Tuan Rashid memintaku melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang sangat menjijikan dan menghancurkan jiwaku. Aku berdiri terpaku. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti terjebak dalam lubang hitam tanpa jalan keluar. Namun aku tahu aku harus bertahan. Demi ibu, demi adik-adikku, demi hidupku yang masih bisa diperjuangkan. Itulah awal perjalanan beratku di negeri orang, yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, aku berdiri di kamar dingin dan sunyi. Lampu temaram di sudut dinding membuat bayanganku lebih panjang dan menakutkan. Detak jam dinding terasa mempercepat denyut jantungku. Aku tahu malam pertama ini bukan seperti yang pernah kubayangkan. Tuan Rashid duduk di sisi ranjang, wajah tanpa ekspresi, matanya tajam menatapku. Rani, suaranya pelan tapi memaksa, kamu sudah menjadi istriku. Aku ingin kamu penuhi kewajibanmu malam ini. Aku menggigit bibir bawah menahan air mata yang hampir jatuh. Di pikiranku, bayangan mengerikan terus berdatangan. Aku tahu apa yang akan ia minta adalah sesuatu yang sangat menjijikan bagiku. Tapi aku belum punya keberanian menolak dengan keras. Dengan suara serak, aku bertanya, apa yang Tuan mau? Ia tersenyum tipis, lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Aku ingin kamu lakukan sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan. Aku ingin kamu biarkan aku mengikatmu. Aku terkejut.
Tak pernah terbayang seorang majikan sekaligus suami bisa meminta hal itu. Mengikat? Kenapa? Tanyaku dengan suara gemetar. Karena aku ingin kamu taat sepenuhnya. Aku ingin memastikan kamu tak melarikan diri atau menolak. Ini juga untuk membuktikan kesetiaanmu, jawabnya dingin. Hatiku hancur. Tapi aku tahu melawan saat ini hanya akan membuatku terjerumus lebih dalam. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Ia mengeluarkan tali dari dalam lemari, lalu dengan kasar mengikat pergelangan tanganku ke kepala ranjang. Rasanya seperti kehilangan seluruh kebebasanku. Air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Maafkan aku, Tuhan. Aku tak ingin melakukan ini, tapi aku tak punya pilihan, bisikku pelan. Malam itu, aku merasa terkurung di penjara yang dibuat oleh orang yang aku percaya sebagai majikan sekaligus suamiku. Hari-hari berlalu, dan aku merasakan Tuan Rashid semakin berubah menjadi sosok mengerikan. Ia tak hanya mengurungku, tapi juga terus memaksaku melakukan hal-hal yang kukecam dengan segenap tenaga. Suatu kali, aku dipaksa berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian yang menurutku tidak pantas. Tuan Rashid berkata, "Kamu harus terlihat menarik, bukan hanya untukku, tapi juga untuk tamu yang akan datang. Aku ingin semua orang tahu siapa yang memiliki kamu." Aku merasa seperti benda yang bisa dipakai sesuka hati. Harga diriku hancur berkeping-keping. Namun, di balik semua itu, pikiranku selalu tertuju pada keluargaku di Malang, ibu dan adikku yang mengandalkan uang kirimanku untuk hidup lebih baik. Pikiran itu memberiku kekuatan untuk bertahan. Tapi aku sadar, aku harus segera mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Aku mulai menyusun rencana, mencari kesempatan untuk menghubungi seseorang dari Indonesia, atau mencari cara agar bisa pulang tanpa kehilangan kehormatanku. Namun, semua terasa sulit. Apalagi ketika Tuan Rashid semakin menunjukkan sisi kelamnya yang lebih buruk. Sudah berbulan-bulan aku menjalani hidup yang terasa seperti neraka. Setiap malam aku harus bersiap menghadapi keinginan Tuan Rashid yang tak pernah berhenti. Aku bukan lagi seorang pembantu rumah tangga atau wanita bebas, melainkan milik seorang pria tanpa belas kasihan. Begitu malam tiba, suara langkahnya di koridor selalu membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu sebentar lagi harus menghadapi ketakutanku yang terburuk. "Malam ini kamu harus melayaniku dengan sepenuh hati," ucapnya dingin. Setiap malam, aku tak punya pilihan selain mengangguk. Aku berusaha menahan rasa jijik dan takut yang memenuhi tubuhku. Tapi aku melakukannya demi ibu dan adik-adikku di Malang yang bergantung pada uang dari sini. Malam demi malam, aku dipaksa menuruti kemauannya. Kadang ia kasar, kadang tiba-tiba berubah lembut. Tapi aku tidak pernah merasa nyaman. Setiap kali aku menolak atau terlihat lelah, ia marah dan memaksaku lebih keras. Pernah suatu kali aku tertidur sesaat, dan ia bangun dengan marah besar, memaksaku berdiri dan melayaninya sepanjang malam. Kamar itu terasa seperti penjara yang tak pernah kuinginkan. Aku merasa kehilangan jati diri dan harapan. Aku teringat kata-kata pamanku yang dulu menawarkan pekerjaan ini, bilang aku bisa menghasilkan uang banyak. Tapi tak ada yang memberitahuku tentang penderitaan yang harus kuhadapi. Aku mulai merasa lelah dan rapuh, tapi aku tak berani mengeluh atau menangis di depan siapapun. Aku tahu aku harus bertahan setiap malam. Air mataku jatuh dalam diam. Aku berdoa agar malam ini segera berlalu tanpa kejadian buruk. Namun malam itu pun datang lagi, dan aku harus menghadapinya. Tuan Rashid memasuki kamarku dengan wajah tanpa ekspresi. "Rani, aku ingin malam ini kamu benar-benar menyerahkan dirimu sepenuhnya. Aku ingin kamu menjadi istriku yang taat." Aku menggigil, tapi aku tahu aku harus kuat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir ini hanya sementara. "Baik, Tuan," jawabku pelan, berusaha menyembunyikan rasa takut. Setelah itu, aku menyerah dalam sunyi, berharap besok aku bisa menemukan kekuatan baru untuk bertahan. Malam-malam berlalu, dan aku masih bertahan dalam kesunyian dan penderitaan. Aku berharap suatu hari bisa keluar dari neraka ini, dan kembali kepada keluargaku dengan hati yang masih utuh.
Sudah lebih dari 5 bulan aku hidup dalam rumah besar yang bagai penjara. Setiap malam terasa panjang, seakan waktu tak pernah bergerak. Aku bangun pagi dengan tubuh lelah dan jiwa yang hancur. Namun satu hal yang belum padam dalam diriku adalah harapan untuk keluar dari semua ini. Suatu hari, saat aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah, terdengar suara mesin mobil berhenti di garasi. Dari balik dinding batu, aku mendengar suara laki-laki berbicara dalam bahasa Madura. Aku menoleh dan melihat seorang pria yang tampaknya baru saja turun dari mobil majikan. Ia mengenakan seragam sopir dan membawa botol air minum. Tatapan matanya ramah. Saat ia menoleh padaku, aku hanya menunduk, takut dilihat terlalu lama. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikannya. Ia datang ke rumah majikan setidaknya 2 kali dalam seminggu, mengantar bosnya pulang atau membawa barang dari kota. Setiap kali datang, ia selalu menyapa pembantu rumah dengan bahasa Indonesia. Akhirnya, suatu sore saat aku sedang menyiram tanaman, pria itu menghampiriku dengan pelan. "Assalamualaikum, sampean dari mana?" tanyanya lembut. Aku gugup, tapi menjawab, "Malang, Jawa Timur." Ia tersenyum. "Madura, namaku Firman." Nama itu menancap di kepalaku. Mungkin, hanya mungkin, lewat pria ini aku bisa menemukan jalan keluar. Beberapa hari kemudian, saat Tuan Rashid sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis selama 2 hari, aku memberanikan diri bicara lebih banyak. Aku duduk dekat dapur saat Firman datang mengantar kiriman. Aku berpura-pura membereskan sayur, lalu berbisik, "Mas Firman, aku ingin pulang, tapi aku dikurung di sini." Ia menatapku lama, ekspresinya berubah serius. "Majikanmu kasar?" tanyanya. Aku hanya mengangguk. Mata kami bertemu sebentar. Ia mengerti tanpa aku harus menjelaskan semuanya. "Aku bisa bantu, tapi harus pelan-pelan. Kita nggak boleh gegabah," katanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan sedikit harapan. Mungkin ada jalan keluar. Mungkin Tuhan mendengar doaku. Keesokan harinya, aku dan Mas Firman mulai bertukar informasi secara diam-diam lewat kertas kecil yang diselipkan di bawah pot bunga. Ia mulai menuliskan rencana sederhana. "Aku bisa menjemputmu malam nanti lewat pintu dapur belakang, tapi kamu harus punya keberanian. Sekali kamu keluar, kamu tidak bisa kembali." Aku mengerti risikonya, tapi aku juga tahu aku tak sanggup bertahan lebih lama. Hari itu pun tiba. Malam itu, angin gurun berhembus kencang, dan rumah majikan sepi karena Tuan Rashid belum kembali dari Dubai. Aku memanfaatkan momen itu untuk mengemas barang-barang secukupnya. Paspor, pakaian dalam, dan sedikit uang yang sempat kusisihkan. Tepat pukul 2 dini hari, suara mobil terdengar pelan berhenti di ujung lorong belakang rumah. Aku menahan napas, berdiri di dekat pintu dapur, menunggu tanda dari Mas Firman. Ketukan pelan 2 kali itu sinyalnya. Aku membuka pintu perlahan dan mendapati Mas Firman berdiri di sana dengan sorban tergulung di leher dan wajah serius. "Cepat masuk," katanya singkat. Tanpa pikir panjang, aku berlari kecil masuk ke dalam mobil. Kami melaju menembus gelapnya jalanan kota Riyadh, meninggalkan rumah besar yang selama ini menjadi tempat penderitaanku. Aku menangis dalam diam sepanjang perjalanan, tanganku menggenggam erat tas kecil di pangkuanku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sedikit kebebasan. Namun aku tahu, ini belum akhir cerita. Di luar sana, tantangan baru menunggu. Mobil yang dikendarai Mas Firman melaju melewati gelapnya jalanan Riyadh. Lampu kota terlihat samar di kejauhan. Bagiku cahaya itu adalah harapan yang selama ini nyaris padam. Aku duduk di kursi penumpang dengan tangan gemetar, sulit percaya bahwa aku benar-benar telah meninggalkan rumah itu. "Tenang, Rani. Kita sudah hampir sampai ke tempat aman," ucap Mas Firman mencoba menenangkanku. Suaranya dalam dan berwibawa, tapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya lewat kaca spion. Ia tahu betapa besar risiko membantu TKW kabur dari majikannya, tapi ia tetap melakukannya. Sepanjang perjalanan, aku tak banyak bicara, hanya diam menatap keluar jendela,
berusaha menahan air mata yang mengalir tanpa henti. Wajah ibu di Malang, suara adik-adikku yang dulu sering bercanda di dapur, semua hadir kembali di kepalaku. Aku ingin pulang, tapi aku tahu untuk pulang dengan aman aku harus melewati proses panjang terlebih dulu. Sekitar 1 jam kemudian, Mas Firman membawa mobilnya ke sebuah gang kecil di sudut kota. Kita nginap dulu di rumah teman saya, TKI juga. Aman di sana. Besok pagi kita langsung ke KBRI, katanya pelan. Kami masuk lewat pintu belakang sebuah rumah kontrakan sederhana. Di dalam sudah ada 2 perempuan parubaya yang menyambutku dengan tatapan prihatin. Sini, nak, masuk dulu. Istirahat, kata salah satunya dengan lembut. Malam itu aku tidur di kasur lantai dengan perasaan campur aduk. Tak ada rasa nyaman sepenuhnya, tapi juga tak ada rasa takut seperti malam-malam sebelumnya. Aku berdoa dalam hati, semoga besok benar-benar menjadi titik balik hidupku. Keesokan harinya, setelah salat subuh, aku dan Mas Firman berangkat menuju KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Jantungku berdegup kencang sepanjang perjalanan. Bagaimana jika aku ditolak? Bagaimana jika majikanku melapor dan polisi mencariku? Tenang, sudah banyak kasus seperti kamu. Pihak kedutaan pasti bantu, ujar Mas Firman seolah bisa membaca pikiranku. Setibanya di KBRI, kami harus melewati prosedur keamanan. Setelah menunjukkan paspor dan menjelaskan tujuan, aku akhirnya dipersilakan masuk. Di ruang tunggu, aku duduk bersama beberapa perempuan Indonesia lain. Banyak dari mereka tampak lelah, wajahnya murung dan mata kosong. Aku langsung tahu mereka punya kisah tak jauh beda denganku. Seorang petugas perempuan dari bagian perlindungan WNI menghampiriku. Ia mengenakan jilbab biru tua, dan senyum ramahnya membuatku sedikit tenang. Siapa nama Mbak? Dari mana? Tanyanya. Rani, dari Malang. Sudah 6 bulan di sini, saya kabur dari rumah majikan, jawabku pelan, hampir berbisik. Petugas itu mengangguk pelan, lalu mengajakku ke ruang konseling. Di dalam ruangan itulah, untuk pertama kalinya aku menceritakan semuanya. Mulai dari awal keberangkatan, tekanan dari keluarga yang berharap aku bisa mengirim uang, hingga perlakuan keji majikanku yang berubah dari baik menjadi buas. Ia mendengarkan tanpa memotong. Di akhir cerita, ia berkata, "Kamu sudah sangat kuat, Rani. Sekarang kami akan bantu kamu. Tapi prosesnya mungkin butuh waktu, karena kami harus mengurus dokumen dan memastikan kamu aman secara hukum." Aku hanya mengangguk. Aku tidak keberatan menunggu, yang penting aku sudah keluar dari neraka itu. Selama 3 minggu berikutnya, aku tinggal di shelter khusus TKW bermasalah di bawah perlindungan KBRI. Di sana, aku bertemu banyak perempuan dengan kisah serupa. Ada yang dipukuli majikan, ada yang gajinya tak dibayar selama bertahun-tahun, bahkan ada yang dipaksa bekerja nyaris 24 jam sehari tanpa istirahat. Kami saling berbagi cerita dan saling menguatkan. Meskipun luka kami berbeda, rasa sakit kami sama. Di tempat itulah aku merasa benar-benar dipahami. Mas Firman sempat beberapa kali datang menjengukku di tempat perlindungan. Setiap kedatangannya membawa rasa tenang, seperti cahaya kecil di tengah gelapnya pengalaman yang baru saja kulewati. "Aku senang kamu sudah di tempat yang aman," katanya sore itu sambil duduk di sudut ruangan. "Mas Firman, terima kasih. Kalau bukan karena Mas, saya mungkin..." Suaraku tercekat. Kata-kata seakan tak mampu keluar dari tenggorokanku. Ia hanya mengangguk, lalu menepuk bahuku dengan pelan, tanpa kata, tapi penuh makna. Beberapa hari kemudian, pihak KBRI memberiku kabar yang kutunggu-tunggu. Proses pemulanganku ke Indonesia sedang dipercepat. Mereka menilai kasusku cukup serius untuk diproses lebih cepat. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menghubungi keluargaku di Malang dan menyampaikan bahwa aku dalam keadaan selamat. Tangis ibuku di ujung telepon menjadi suara paling menenangkan yang pernah kudengar seumur hidupku. Isaknya, yang bercampur syukur dan haru, membuat dadaku terasa penuh. Aku menutup mata, membiarkan air mataku jatuh tanpa ditahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar akan pulang.
Dan hari itu akhirnya tiba. Setelah lebih dari sebulan berada dalam perlindungan, aku dipulangkan ke tanah air. Saat roda pesawat menyentuh landasan Bandara Juanda, Surabaya, dan kakiku menginjak kembali bumi tempat aku dilahirkan, aku menangis terseduh-seduh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Perjuanganku belum selesai. Luka batin yang kutanggung mungkin akan lama sembuh. Tapi hari itu, aku tahu. Aku telah pulang dengan harga diriku yang tetap utuh. Dengan martabat yang tidak kubiarkan direnggut. Kini aku bisa memulai hidup yang baru, meski perlahan. Tapi kali ini, dengan keberanian yang tak akan pernah padam. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.